Di dalam NLP, kami mempercayai ada istilah namanya toward dan away from. Artinya arah motivasinya orang tuh berubah itu kalau dia ada mengejar kenikmatan dan menghindari kesakitan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel NLP for Business. Nah, hari ini aku mau bahas nih, kenapa ya seseorang itu melakukan perubahan ketika dia sudah merasakan kegagalan atau ketika dia sudah hampir di titik terendahnya. Nah, kita mau bahas nih bersama Coach Arif, kenapa ya itu bisa terjadi. Kita sapa dulu Coachnya. Halo Coach Arif. Halo. Gimana Coach kabarnya? Baik. Diberkati, selalu diberkati. Puji Tuhan. Coach, aku mau tanya nih Coach, kenapa sih seseorang itu melakukan perubahan ketika dia tuh udah merasakan kegagalan atau ketika dia sudah berada di titik terendah? Ini ada beberapa teori ya, beberapa teori. Cuman hanya nama teorinya saya lupa persisnya. Tapi gini kurang lebihnya. Di dalam NLP, kami mempercayai ada istilah namanya toward dan away from. Oke. Toward dan away from berarti artinya arah motivasinya orang tuh berubah. Itu kalau di dalam NLP ya, dia ada mengejar kenikmatan dan menghindari kesakitan. Away from itu berarti menghindari kesakitan. Kalau Anthony Robbins nyebutnya adalah pain dan pleasure principle. Jadi pain sakit, pleasure kenikmatan, principle. Jadi manusia menghindari kesakitan dan mengejar kenikmatan. Nah, ini saking ada teori ini, kita pernah melakukan uji coba mengecek kepada orang-orang tertentu. Jadi kita pernah melakukan di dalam NLP ada yang namanya meta program. Di meta program tadi yang tadi toward dan away from, kami mengecek salah satunya adalah Donald Trump. Apa tuh Coach? Donald Trump tahu ya? Donald Trump yang presiden Amerika mantan itu. Tapi waktu itu sebelum jadi presiden ya. Oh, pengecekannya sebelum jadi presiden. Dia sebelum jadi presiden. Nah, Donald Trump adalah tipe orang yang away from. Berarti dia selalu akan ngomong berkaitan dengan menghindari, memproteksi, mencegah. Berarti dia hanya bisa di-drive by fear, di-drive by pain, di-drive by kesakitan, di-drive by penghinaan. Yang sederhana aja gini deh, contoh. Waktu dia pertama kali jadi presiden, yang dia mau lakukan apa? Dia mau bikin tembok besar banget supaya orang lain nggak bisa masuk negara Amerika. Wah. Itu makanya saking kan kelihatan banget tuh dia away from banget. Gitu. Dia mau proteksi dirinya. Mau proteksi negaranya. Ya artinya kan memproteksi negaranya walaupun rakyat-rakyatnya pada kesel. Ini apa-apaan nih begini. Nah, saya lupa persisnya kalau nggak salah Donald Trump ini pernah bangkrut beberapa kali. Itu disebabkan oleh apa? Nah jadi ya bisnis mungkin ya keputusan apapun bisnis. Lucunya ketika dia bangkrut, dia bangkit lagi. Dia bangkrut, bangkit lagi. Dan makin besar bisnisnya. Nah ini menunjukkan bahwa dia di-drive bukan by kenikmatan, tapi di-drive by ketakutan. Ketika dia jatuh, dia ngerasa sakit, dia bangkit lagi naik ke atas. Dan menariknya, orang-orang itu rata-rata baru berubah. Ada beberapa orang merubah perilaku itu kalau sudah kepentok tok gitu. Cuman teorinya siapa saya lupa gitu. Jadi kalimat gini, manusia baru berubah kalau dia sudah kepentok yang sangat gila-gilaan. Dia sudah istilahnya udah jatuh ketimpa tangga, ketimpa lagi baru dia berubah. Atau kalau orang Amerika sering banget memakai istilah namanya rock bottom. Rock tuh batu. Rock itu kan batu, bottom itu kan bawah. Berarti dia sudah mentok di bawah, dia udah nggak bisa di bawah lagi. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan teori law of attraction memakai sebuah prinsip gitu ya, bahwa kalau kita memikirkan sesuatu yang positif akan menarik yang positif. Kalau kita mikirkan sesuatu yang negatif maka akan menarik yang negatif. Nah, pertanyaan menarik, kalau orang belum jatuh banget, kemungkinan Donald Trump pikirannya apa? Negatif. Waduh, jangan sampai jatuh nih. Jangan sampai jatuh. Karena dia away from. Jangan sampai jatuh. Menurut teorinya law of attraction apa yang bakal terjadi? Jatuh. Karena menarik itu ya? Menarik. Tapi ketika dia sudah mentok paling bawah, apalagi yang ditakutin? Orang udah paling bawah kok. Dia sudah tidak ada negatif lagi. Yang dia tahu cuma satu. Naik. Berarti dia harus bangkit. Nah makanya kebanyakan orang-orang pengusaha-pengusaha
yang gampang stres, gampang kena tensi, kena gula darah tinggi, sampai kena stroke dan sebagainya, rata-rata kayak karena tingkat stresnya sangat tinggi dan mereka tipe away from. Oh, itu bisa nggak sih coach kayak kita pindah tipenya gitu? Away from tidak jelek loh. Bagusnya apa coach kalau? Bagusnya kalau bagusnya away from, bayangin nggak? Kalau semua bos level atas adalah toward, mereka injek gas secara full, optimis berlebihan, ketika terjadi krisis ekonomi apa yang terjadi? Ketika terjadi pandemi apa yang terjadi? Bangkrut. Drop bisnisnya. Udah percaya positif lah. Kita cari uang dari bank, suntik dana gila-gilaan. Suntik kan? Positif dong. Positif banget itu coach. Begitu pandemi kayak kemarin, berapa banyak perusahaan yang bangkrut? Karena saking positif thinkingnya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang positif juga nggak bagus. Ada sesuatu yang memang harus ada proteksinya, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena kesehatan juga pasti terganggu, kehidupan juga terganggu. Nah, gambaran itulah yang dipakai orang away from untuk ngedrive dirinya. Jadi makanya kenapa orang baru berubah itu kalau dia sudah mentok gila-gilaan dan dia di rock bottom, dia sudah nggak ada pilihan lain, baru orang berubah. Saya pun juga ngalami kondisi itu. Jadi kalau pada saat saya punya masalah yang sangat berat, saya baru berubah ketika saya sudah mentok. Udah nggak tahu mau ngapa-ngapain lagi, saat itulah saya bangkit. Tapi tipe kayak gitu bagus nggak sih coach sebenarnya? Ya tidak. Nggak bagus kan? Ya tidak. Bayangin nggak kalau mama itu sampai saya harus menghancurkan diri saya, menghancurkan keluarga dan sebagainya, itu which is nggak bagus. Tapi memang banyak orang yang seperti itu. Makanya kenapa saya masuk ke ranah yang berbeda. Makanya kenapa kita mulai menggabungkan dengan spiritual. Makanya NLP tidak melulu tentang NLP yang seperti biasa, tapi NLP-nya adalah pendekatan spiritual. Apa itu coach yang membedakannya? Ya, kalau NLP biasa kan hanya fokus apa yang berkaitan dengan pikiran manusia. Sedangkan NLP spiritual yang kita menyadari bahwa ada sesuatu yang lain di luar sana yang bisa membuat kita naik ke atas. Membuat kita lebih bangkit. Makanya kalau ditanya tingkat stres saya sangat berkurang jauh banyak, itu karena menggunakan NLP spiritual. Kalau dulu, waduh, enggak, jangan harap ya. Itu saya udah jauh lebih gaspol lagi gitu ya. Jadi karena tingkat stresnya udah sangat tinggi. Nah, tapi ketika saya dibalik lagi di dalam kondisi NLP spiritual, saya yang mengembangkan NLP spiritual dari versi saya sendiri, saya melihat ada invisible hand lah istilahnya. Apa tuh coach? Invisible kan tidak kelihatan. Iya, tidak terlihat. Jadi ada invisible hand yang akan mengelola kita, membantu kita, mengangkat kita untuk mencapai sesuatu itu. Nah, itulah yang makanya membuat tingkat stres menjadi berkurang. Jadi makanya kalau ditanya perilaku orang berubah kalau mama kepentok, ya benar. Karena memang teorinya kayak begitu dan memang benar terjadi. Dan nggak semua orang dia akan berubah. Kalau dia, kayak contoh sederhana gini, contoh sederhana. Mas Adi perokok. Dia perokok, dia sadar nggak kalau rokok itu salah? Bisa jadi dia nggak tahu. Kalau dia tahu, coach? Kalaupun dia tahu, dia nganggap nggak masalah, maka dianggap itu namanya prekontemplasi. Di tahap dimana dia ngerasa, enggak, gue baik-baik aja kok. Jadi rokok nggak apa-apa kok? Rokok nggak apa-apa. Tapi sampai suatu ketika, dia merokok dan dia sakit, itu yang disebut namanya kontemplasi. Dia baru menyadari bahwa rokok itu membuat dirinya sakit. Apakah udah berubah? Belum. Iya sih coach. Karena dia bilang, gue tahu, cuman gue nggak berdaya mengubahnya. Makanya kenapa orang perlu belajar NLP, salah satunya untuk mengubah perilaku buruk-buruk itu tadi. Kecuali memang dia mau memilih untuk menjadi perokok, itu kan putusan dia. Ya kan, kita nggak bisa mengubah keputusan dia. Keputusan orang itu. Terus kemudian baru di tahap yang namanya preparation. Preparation adalah tahap di mana orang itu sudah mentok, sudah tahu, dia harus memutuskan, dia harus berubah sekarang juga. Nah, saat itulah baru orang berubah. Tapi bukan berarti ketika orang itu berubah dia nggak akan gagal. Makanya ada yang namanya relapse. Relapse itu artinya kambuh lagi. Makanya kenapa tugas kita pakai teknik-teknik NLP supaya ketika dia relapse dia bisa bangkit lagi dan bisa memperbaiki diri. Hidup ini menurut saya nggak sesulit itu gitu loh maksudnya. Kalau kita nggak punya tools, kita nggak punya alat, misalnya gini, kalau lu mobil rusak nih, lu cuma punya obeng, tapi lu nggak ngerti cara pakainya, percuma. Nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai, makanya. Hidup ini kayak sama seperti lu punya obeng, tapi lu tahu cara pakainya, lu tahu cara perbaikinya. Ketika ada masalah, lu tinggal bisa fixing. Nah, itu yang membuat hidup kita lebih baik. Itu sih jawabannya. Berarti coach, setiap manusia itu memang harus memiliki persiapan gitu ya coach ya?
Setiap manusia idealnya gini nih, this is something yang menarik. Kita jalan di dunia, kita hidup di dunia. Sekarang kalau lu beli handphone aja ada buku manual. Ada tata caranya. Ada tata caranya. Ada rusaknya pun ada service center. Ada. Nah sekarang saya tanya, kalau kamu rusak siapa yang servis? Nggak ada kan? Buku manualnya juga nggak ada kan? Nah pertanyaannya, itulah gunanya ketika belajar NLP supaya kita bisa menservis sendiri, kita bisa memperbaiki. Loh tapi kan kok bisa kirim kemana? Ke rumah sakit jiwa, ke psikiater, ya bisa. Bayar berapa? Can you imagine kalau setiap orang punya, ada satu orang saja ngerti bagaimana cara memperbaiki diri, berarti akan terjadi apa di keluarganya? Sebelum keluarganya kebakaran semua, sebelum keluarganya hancur semua, sebelum keluarganya berantakan semua. Nah, itulah fungsinya ilmu NLP salah satunya untuk memperbaiki hal-hal yang kayak gitu. Jangan sampai ketika ada masalah baru diperbaiki. Itu terlambat berarti ya Coach ya? Ya itu keputusan kan? Iya sih. Kan ada orang bilang, enggak lah hidup gue baik-baik aja. Coba kita tes kan. Karena namanya perjalanan kehidupan kan kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Dan kalau nggak ada salahnya kalau kita udah punya tools, kita udah punya cara, ketika ada problem kita bisa nangani dengan baik. Kan nggak mungkin gini lah ya contoh. Kamu punya obeng, kamu melihat ada paku. Kan nggak mungkin dong. Buat nancepin paku itu. Nancepin paku itu kan nggak mungkin dong. Berarti kan kamu perlu palu. Begitu juga kamu punya palu. Ketika kamu punya palu, ada rusak listrik kan nggak mungkin di palu kan? Beda lagi. Makanya kenapa tools itu diperlukan. Salah satunya untuk memperbaiki dalam kehidupan kita dan memahami bagaimana cara kerja berpikir otak kita. Wah menarik banget. Itu diajarin di kelas NLP Practitioner. Ya, Licensed Business Practitioner of NLP. Oh oke. Nah teman-teman kalau teman-teman mau mengikuti pelatihan itu, teman-teman bisa kunjungi websitenya di nlpleadershipindonesia.com. Oke Coach Arif, aku jadi tahu nih. Berarti setiap manusia itu ketika mau mengubah kehidupannya pasti nggak harus ada di titik terendah itu ya, Coach ya? Tidak harus. Kan kayaknya imagine kalau kita udah terendah berarti hidup kita udah hancur banget. Udah hancur banget. Nah teman-teman, aku juga mau bagi ebook gratis, yaitu meningkatkan kemampuan bisnis dengan teknik NLP. Gimana sih cara dapetin ebooknya? Teman-teman bisa kunjungi kolom deskripsi ini dan kolom komentar paling atas, di situ ada linknya tertera. Teman-teman cukup isi biodata seperti nama, email, nomor telepon, nantinya ebook akan sampai di email teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Saya Aisyah Rahmawati dan saya Coach Antoni Syarif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.